90.6 Alpha FM Your Inspiration, Elfriend. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Fizi, kalau hari ini akan ada kedatangan spesial dari mana ya? Kediri ya? Kediri nggak? Iya, Kediri. Kediri itu berarti Kediri kota apa kabupaten? Kota mana? Kediri. Iya, bukan, maksudnya daerah mana, Pak? Daerahnya kota berarti Kediri Selatan. Kediri Selatan. Wah, meskipun ngomong gitu juga nggak tahu visi sebelah mana tuh ya. Ada Mana Ditara. Halo, aku Mana Ditara. Hai juga. Apa kabar? Baik banget. Ini adalah kedatangan Mana Ditara ke Dua, di Alvara. betul. Yang kedua. Yang kedua. Kalau yang kemarin sama siapa ya? Kemarin sama Kak siapa ya? Cewek kan? Iya, benar, Cewek kan? benar. Cuman aku juga lupa sih siapa. Itu single sebelumnya di tahun 2022. Betul banget. Yes. Yang Sunrise. Sunrise alias apa tuh Kak artinya? Sunrise itu tentang kita yang suka memendam rasa sedih yang harusnya kita keluarkan. Kita harus luapkan semua dan jangan ditahan. Nah, itu penjelasan lagunya. Kalau Betul. Sunrise dalam arti sesungguhnya adalah dus rengenge lo. Ke situ arahnya. Kita santai aja ya. Aduh. Aman dong. Karena ini jam makan siang biasanya kan udah mulai agak-agak bodoh dikit ya. Karena habis makan ya kan, habis ngopi ya kan, Iya, benar habis santai chill. Wah, itu harus diimbangi dengan obrolan-obrolan yang sangat-sangat tidak penting. Kalau boleh tahu, kamu kelahiran tahun berapa? Aku 98. 98. Berarti tahun ini adalah 25 tahun. Betul. Di umur 25 tahun, total yang sudah kamu rilis single dan juga pokoknya lagu lah, ada berapa? Di band dulu ada 5. Terus band satunya lagi ada 5. Terus ada lagi project pas waktu aku SMP kalau nggak salah, ada 3 lagu. Terus ini Mana Ditara ada 5. Ada 5, 3, 5. Berarti total 18. Wow, tapi lagu yang kamu ciptain sendiri? Iya, benar. Semuanya sendiri. Wow, sebentar. Itu kan tadi ada project band SMP ya kan? Kemudian ada 2 band. Mohon maaf, Anda memang tujuannya untuk itu ya? Hobinya ini ya, masuk bandnya orang gitu ya? Atau gimana? Emang sukanya ngeband sih sebenarnya. Oh, boleh dikasih tahu dong bandnya apa? Masih ada kan? Masih. Cuman lagi vakum. Iya, lagi vakum. Apa bandnya? Ada dulu yang di pas waktu SMP tuh ada namanya Penguin Sak. Hah? Band popang tapi dia. Apa namanya? Penguin Sak. Penguin. Oh, penguin. Saya dengernya apa coba? Apa tuh? Bihun. Waduh. Jauh. Bihun. Penguin. Iya, Penguin Sak. Penguin Sak. Oke, tapi itu adalah popang. Iya. Kayaknya Kediri sama Blitar pasti alirannya ke sana deh, kalau enggak Betul. metal, rock, Iya. popang gitu kan. Pas Apalagi waktu itu SMP. Jadi tahun berapa berarti Ya, ya? 2010. PW Gaskin lagi. Iya, lagi hype-nya itu lah. Hangat-hangatnya, Betul, iya. bener Terus itu yang pertama SMP. Kemudian band kedua lu. ada My Story in Heaven dulu, proyekan apa ya? Ya senang-senang aja. Terus habis itu Berarti yang lainnya nggak seneng nih ceritanya? seneng dong. Terus habis itu yang ke selanjutnya itu ada Friends Over You yang dulu dia metal banget. Terus Sekarang? tiba-tiba pindah ke pop. Setelah pindah ke pop kita sempet tur sama tur promo filmnya Kak Bayu, si Yois Band itu Yois di, Band yang nomor di berapa? Jatim yang kedua. Oh. Pada saat itu dari metal pindah ke pop bisa tur itu akhirnya. Nah, abis itu sendiri yang Mana Ditara. Oke, berarti perjalanan itu cukup panjang ya, mulai dari popang, Iya. pop, Iya. Pak. Nggak tahu emang kayak gini orangnya. Aduh. Tapi yang masih bertahan yang mana tuh bandnya? Yang bandnya masih bertahan, ada lagi baru tuh namanya North. Ini. Ini. Itu yang lagi aktif sama Mana Ditara. Oke, berarti yang lagi sebelumnya udah vakum enggak. yang Nox itu ya? Yang lagi vakum Friends Over You. Oh, Friends Over You. Itu tadi My Story in Heaven sama Penguin Sak. Oke, Yang berarti aktif juga. sebenarnya masih jalan, cuma lagi sibuk aja gitu ya? Benar. Oke, ini basicnya kan dari SMP udah suka banget nih sama yang namanya dunia band-bandan ya kan? Apa sih yang kamu suka dari dunia seperti itu? Nggak tahu ya, asik aja gitu. Karena suka musik mungkin ya. Karena dari kecil tuh mama ngeplayin lagu Scorpion, lagu itu. Iya. Dia beliau apa ya, pas waktu kecil emang sering
dengerin lagu-lagu kayak gitu, kayak Guns N' Roses dan lain-lain lah gitu. Oke, berarti terus dari kecil arahnya lebih ke slow rock ya sebenarnya. iya ya? sebenarnya. Terus tiba-tiba kayak ngulik sendiri, aku sukanya kayak ini, ya udah. Oh, akhirnya punya pilihan. Benar. Tapi lagu pilihan pertama kamu ketika kamu udah dicekokin tuh sama lagu-lagu favoritnya ibu atau bapak ya, apa lagu yang paling favorit? Karena tadi kan awalnya Popang ya, Yes. aku langsung dengerin ini New Found Glory. Makanya aku pakai, jadi judulnya lagu dia tuh aku pakai nama bandku. Oke. Yang judulnya My Friends Over You. Akhirnya aku jadiin band namanya Friends Over You. Oh, Gitu. oke. Oh, semudah itu ya anaknya ya. Oke, berarti kita kalau mikir sama Mana Ditara nggak usah jauh-jauh. Betul. Tinggal dilirik aja sekelilingnya lagi ada apa gitu. Nah, itu bisa menjadikan inspirasi. Nama band, mohon maaf ya. Dari situ. Oke, berarti memang dari awal udah seneng banget ya sama Popang ya. Iya. Karena dulu lingkungan itu. mungkin. Pasti teman-teman segala macam. Dulu sebenarnya dari mama pengennya diarahin ke musik-musik festival gitu, kayak ikut lomba lah segala Iya, macam. iya, Nah, iya, akunya bandel, nggak mau. Terus akhirnya dekat sama teman-teman yang nge-gigs. Kayak kalau dulu bilangnya kayak anak acara gitu segala macam. Ya udah kecemplung ke itu, ke Popang itu. Main di situ akhirnya, nggak mau main ke lomba-lomba, nggak mau. Iya jelas. Mungkin karena kalau zamannya orang tua kita itu kayaknya memang festivalan itu adalah sesuatu yang wah kan. Iya, karena buat belajar juga biar makin Iya. jago main alat musik. Dan nomor 2-nya adalah selain itu dapat duit men. Betul. Tapi ya namanya pilihan ya, namanya tidak berjodoh dengan festivalan, tapi justrunya pengennya nge-gigs aja gitu. Wah, Gitu. ini menarik sekali loh. Bayangin aja umur segitu udah suka sama apa tadi? New Found Glory. New Found Glory. Nah, berat. Itu umur berapa tuh dengerin? SMP berarti berapa ya? Pokoknya SMP deh. Ya sekitar 12-13 tahun lah ya. Segitulah. Wah, kepikiran kok bisa gitu ya. Tapi memang sangat-sangat disetujui banget kalau misalnya Blitar dan juga Kediri itu adalah tempatnya Iya. yang paling apa ya, dibilang nggak nanggung ya. Pol-polan lah ya. Pol-polan. Maksudnya kayak mereka itu dari musiknya, dari apa namanya, stylenya bahkan fashionnya, itu semuanya kayak mendarah daging gitu loh. Iya. Bahkan yang Malang juga nggak se ekstrim itu kayaknya. Kalau dulu Malang aku belum sempat main ke sini sih pas waktu nge-gigs itu. Berarti mainnya masih di Kediri aja ya? Iya, mainnya Kediri Dan sekitarnya. Jombang, Kan? Nganjuk, Bener. Tulungagung Dan sekitarnya kan? Iya. Karisidenan. Oke, nah tapi yang menarik nih ya, itu tadi perjalanan mulai dari sukanya Popang dan sampai Mana Ditara nih. Ini genrenya tidak masuk nih di antara Iya, tadi kamu jauh banget ya. sudah sebutkan tadi dengan ketawa-ketawa kita tadi. Tidak ada satupun sebutan itu adalah genre yang sekarang. Sangat Why? jauh. Ya. Gimana ya? Sebenarnya kalau ngomongin Mana Ditara dulu ya, Mana Ditara tuh sebenarnya project yang aku nggak sengaja malah. Dah. Iya. Mohon maaf, gimana tuh konsepnya? Jadi pada saat itu pandemi. Oke. Oh, oke. Pandemi. Terus aku juga kebetulan sempat bukan sempat sih, masih kerja di satu label, salah satu label gitu kan. Nah, aku punya talent, dia band namanya Good Times. Nah, Good Times ini personilnya adiknya Kastevi Hitam yang Yayi Tem itu. Nah, kebetulan kita deket, kayak ngobrolin musik ya, kadang chatting segala macam intens lah. Pokoknya ngobrolin lagu itu, aku sempat nulis lagu. Nah, pas pandemi akhirnya dia bilang kayak, Cil, kirim lagu yang kemarin dong gitu. Aku kirim. Habis itu dia take gitarnya segala macem, kirim balik, take vokal. Hah? Ngapain kita gitu? Berasa kayak ditodong ya tuh. Take vokal. Ngapain kita? Terus udah kita rilis aja, gabut. Ya udah, rilis Farewell yang awal. Rilis single pertama itu, dan aku nggak matokin genre pada saat itu. Ya udah aku bikin aja. Jalan gitu. aja dulu ya. Jalan aja dulu. Terus habis itu ternyata dari Farewell itu kok banyak yang suka, terus nggak tahu kenapa kayak mereka yang dengerin relate segala macem, kayak keinget nih aku pernah kayak gini segala macem di posisi ini segala macem. Nah itu dari situ ada demand buat teman-teman yang ayo rilis lagi, ya udah aku akhirnya rilis How,
terus Cry, Sunrise dan yang terakhir ini Delusion. Oke, wah, Gitu. justru sesuatu hal yang tidak direncanakan itu biasanya jadi. Betul. Sama kayak misalnya kita lagi janjian sama siapa gitu, bukber lah. Betul. Iya, itu kan sesuatu hal yang selalu direncanakan. bukber yuk. Iya, Nggak jadi. pasti nggak jadi. Itu akan terjadinya entah tahun keberapa tuh. Nah, tapi ini apakah bisa dikategorikan seperti itu juga? Ketidaksengajaannya? Gimana ya? Kayak 50-50 gak sih? Kayak aku suka musik, aku suka main musik, terus tiba-tiba kayak ada kesempatan jalan, itu tiba-tiba nggak? Kayak kesempatan yang pada akhirnya dilakukan ternyata ya udah jadi gitu. Ya mumpung yang main gitarnya itu adalah orang dalam. Betul, dan keren banget mainnya. Wah, Mohon maaf, keluarga Item mana ada yang nggak keren? Coba dari Steffi, Audi sama si Yai, ya kan? Yai. Mana ada? Tidak ada segalanya. Aduh, tapi sampai sekarang masih kontakan kan? Masih kontak kan. Terus masih apa komentarnya ketika kamu udah bikin ini total 5 lagu lah ya? Dari dia si Bang Yai, dia bilang just go. Oke. Ya udah lanjutin kan dia aja. menjerumuskan kamu. Bener Iya kan? sih. Iya kan? Terus habis itu kayak Tanggung jawab dong harusnya. terus habis itu kayak udah jalanin aja dong. Enjoy. Ya udah kayak gitu. Oke. Jalan. Ya syukur-syukur ada duitnya, kalau enggak ya udah gitu. Amin dulu. Ini kenapa jadi ngomongin cuan sih? Ya aduh. Habis ini kita bakal balik lagi Alfred ya. Waduh, kayaknya ini bakal banyak ceritanya nih. Ternyata yang Fizi juga belum tahu, ya kan? Kalau misalnya kamu juga pengen tanya-tanya atau mungkin pengen kepoin, langsung aja kau bisa ke Instagramnya @manaditara ya. Bener ya? Yes, betul banget. Nah, nanti kita tanyain kenapa namanya Manaditara, padahal namanya bukan Manaditara. Nah, nanti aja gitu ya. Tapi sebelum itu kita bakal puterin lagunya Manaditara barengan sama Rico yang Cry. Nama kamu kenapa Manaditara? Sedangkan di aspek mananya ini tidak ada Manaditara. Manaditara gitu. Itu sebenarnya nama aku loh, Kak. Serius. Jadi kayak Kan namanya Aditya. iya, ini kan? Aditya Pramana Putra. Oke, jangan bilang singkatan. Anagram. Jadi Anagram, dari oke. kenapa bisa aku ngambil mana dari Pramana. Pramana, oke. Nah, taranya tuh dari Aditya Putra. Oke. Ya udah aku jadiin kayak Manaditra gitu kan susah banget ya. Ya Agak udah. susah. Nanti kamu Manaditara. sama kayak temenmu yang satunya tuh Ditra tuh, Pak Oh Dokter. iya, betul Ditra. Si Bretot 2. Oke. Manaditara. Dari situ. Lebih ke anagram. Sama si Fizila Dita juga anagram. Sama aja. Oh gitu. Enggak, aku kira kamu dapat wangsit apa gitu. Keren deh kayaknya Manaditara. Ternyata bukan ya. Bukan, dari anagram. Kenapa nggak pakai nama Aditya, nggak pakai nama Pramana Putra atau apa gitu? Karena banyak banget Kak yang kayak aku tuh mikirnya gini. Gimana caranya ketika aku dicari di Google atau dicari dimanapun, ya udah kayak ketik Manaditara Cuman munculnya satu. cuman aku. Oke. Kalau misalkan aku pakai Aditya atau takutnya nanti bingung lah orang. Oh iya benar Biar juga langsung, sih. ini orangnya gitu. Aditya nanti disangkanya Miki Aditya lah ya. Nah, Kak Miki lagi. Halo Mas Miki. Aduh, Miki. Oke, ya itu sih. Gitu. Tapi memang benar sih kalau misalnya pengen punya branding yang oke sih, kayaknya memang harus punya nama yang tidak dipunyai oleh banyak orang. Betul sekali. Unik betul. Nah, balik lagi untuk di single terbarunya ya. Tadi kan Delusion judulnya. Delusion. Yang belum kita sentuh sama sekali. Delusion ini adalah lagu kelima benar. dan single ya. Single. Nah, pertanyaannya, kenapa masih single? Soalnya belum jadian. Enggak. Saya nggak nyambungin itu. Aduh, kalau ngomongin itu saya agak berat ya. Saya nggak tahu apakah Anda single beneran atau enggak. Saya nggak berani tanya kalau itu. Aduh. Iya, kalau Delusion tuh sebenarnya gini Kak. Kalau Delusion tuh dia single yang akan menuju ke EP-ku. Jadi pintu pertama untuk menuju ke EP-ku. Karena kan dari awal kayak aku rilis 4 lagu itu dari Farewell, How, Cry dan Sunrise itu lebih kayak yaudah ini 4 single ini udah cukup nih. Dari dibuka dari Farewell, pembukaan udah Farewell aja. Enggak. Itu saya mau nanya itu. Kenapa pembukaannya Farewell? Harusnya Assalamualaikum kek atau Hai kek, halo apa gitu. Jadi dari Farewell habis itu ada itu tadi How, Cry dan Sunrise. Aku udah kayak cukup ditutup di Sunrise gitu. Nah habis itu aku pengen bikin cerita lagi dari Delusion nanti ke selanjutnya.
ke EP ku yang aku mau rilis semoga di tahun depan atau enggak akhir tahun ini. Oke. Gitu. Rencana EP berapa? 4 atau 5 atau berapa? 5 ya. Gitu. Wow. Ternyata ini adalah gerbangnya. Betul, Dibuka Delusion. oleh Delusion. Pintu selanjutnya. Ya, silakan dibuka untuk tirai nomor 5. Yeay. Aduh. Tapi nih, sebelum kita masuk ke Delusion lagi ya. Oke. Sebenarnya kamu nyaman gak sih dengan musik yang seperti ini? Dengan notabene kamu latar belakangnya seperti itu tadi ya? Kalau dibilang nyaman balik lagi karena aku suka musik, maksudnya kayak musik apapun, dan kebetulan beruntung banget aku bisa langsung suka gitu kayak apapun musiknya aku suka gitu. Oke. Nah, kebetulan kejadian di Manaditara kayak dari tadi kayak popang pindah segala macam. Untungnya aku masih suka dan aku masih mau dan suka ngejalanin ya itu tadi karena suka musik, ya udah suka gitu. Oke, biasanya kan ada banyak orang yang idealisnya punya kecenderungan untuk kayak aku tuh anaknya R&B banget, jadi aku tuh harus punya lagu yang R&B gitu. Banyak kan. Banyak banget. Kalau pop udah biasa lah ya. Kalau pop maksudnya kayak yang segmented, yang dia melabeli dirinya sendiri kayak gitu, kayak misalnya kayak pop alternatif, kemudian metal dan segala macam. Apakah itu terjadi di Manaditara? Manaditara nggak nge-labelin dia genre apa sih sebenarnya. Kalau aku suka bikin musik kayak gini, misalkan model kayak How, ya udah aku bikin. Model kayak Cry, bahkan Cry sama How itu kan beda banget ya Kak. Jadi kayak Cry lebih ke R&B, ada R&B-nya lah. Kalau How lebih ke ballad segala macam. Karena aku suka bikinnya, yaudah aku yang buat itu dari aku, dan buat teman-teman yang dengerin, pokoknya teman-teman suka ya udah. Oke. Gitu, dan aku suka. Oke, just go. Gitu. Oke, seperti yang tadi Fizi sudah bilang ya, kalau pengen tahu sama Manaditara nggak usah mikirnya kejauhan. Betul. Orangnya simple banget men, kayak nggak usah dipikirin jauh-jauh lah. Maksudnya kan biasanya banyak orang tuh yang kayak overthinking, lebih ke ini sih, perfeksionis. Betul. Jadi kalau misalnya udah gimana caranya memoles itu dengan kayak wow gitu kan, this is me gitu kan. Kalau kamu kayak yang ya udah jalan aja. Kalau misalnya aku suka ini ya udah itu aja. Kalau misalnya adanya yang itu ya udah, kayak orang pasrah men. Bukan ke pasrah sih. Apa? Lebih kayak apa? Ayo. Lebih karena aku suka dan aku tahu harus ngapain di situ. Ya udah aku bisa jalan gitu loh. Kalau misalkan aku suka tapi aku nggak tahu jalannya, nggak akan mungkin aku ke situ gitu. Oke. Bukan pasrah tapi teriman. Mungkin ya. Lebih ke kalau pasrah kan apapun yang terjadi baik atau buruk kamu akan ya wis lah gitu kan. Tapi kalau teriman ya apa yang di depanmu harus dilakuin gitu. Benar. Lu mau makan tempe tiap hari tempe ya tetap aja makan. Gitu. Itu neriman. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Mudah menerima. Maklum ya, habis makannya itu makan yang ya gitulah. Jadi lidahnya agak menyesuaikan. Padahal mari makan Padang aku, ya Allah. Penuh. Nah, ini tapi kan judulnya Delusion untuk pembuka, gerbang utamanya untuk menuju EP. Opo Delusion? Kamu lagi ngapain? Apa kamu mendelusikan sesuatu atau apa gitu? Karena Manaditara itu adalah tempat curhatku. Curhatnya sama diri sendiri. Betul. Jadi semua laguku tuh sebenarnya kayak aku tuh pengen cerita sebenarnya. Aku pernah di posisi ini loh, ini segala macam. Nah, kalau Delusion, kenapa Delusion gitu? Aku pernah di posisi itu gitu. Kayak aku sempet mungkin bisa dibilang kayak baru kenal atau baru dekat sama orang, terus ngerasa kayaknya nih orang suka deh, atau nih orang kayak gimana. Dia aku udah nyiptain skenario dulu tuh yang indah-indah kayak ekspektasimu tentang dia. Iya, itu kayak udah karena dia mungkin care atau apa, padahal cuman care gitu loh, cuman peduli aja, mungkin bisa teman atau apa. Nah, dari situ kayak akhirnya aku ternyata kejadian nih kayak delusi dan segala macam ini kejadian nih. Akhirnya aku tulis, ya udah aku curhat di situ. Aku tulis, aku jadiin lagu gitu. Padahal hanya peduli ya awalnya. Iya Kak. Jadinya pengen peduli melindungi. Iya kan? Iya
ya lo. Iya, karena banyak banget kan orang yang ya mungkin nggak aku aja ya kayaknya hampir semua orang Indonesia dia punya kecenderungan halu lah. Istilahnya kalau simpelnya kan halu kan. Iya, simpelnya kayak gitu. Jadi udah mikir yang enggak, udah mikir yang bukan enggak yang negatif ya, kayak lebih kayak dia udah nyiptain skenario di kepalanya, cerita yang udah dia tulis di kepalanya, kayak ntar bakal kayak gini. Ketika realitinya nggak sama. Iya, jadi kayak meruntuhkan ekspektasi yang sudah kamu bangun, kerajaan di otakmu ini loh. Iya. Tapi memang nggak cuman kamu doang sih, mungkin aku juga atau mungkin Elfriend juga yang di rumah juga ngerasa ya punya pasti sosok-sosok yang seperti itu. Ketika orang ketemu sama sosok ya, lebih tepatnya sosok yang menurut dia itu oke itu bukan berarti ganteng atau cantik ya. Sesuai sama apa yang diinginkan. Betul. Tapi waktu itu jadian nggak? Nggak. Namanya juga lu ya, Wak. Aduh. Iya. Aduh. Oke. Tapi dia tahu kalau kamu suka sama dia. Pada akhirnya dia tahu. Karena aku bilang. Hah? Aku tuh orang kayak gitu, Kak. Iya. Dulu. Gimana? Jadi kamu itu bilang ke dia. Iya, karena aku orangnya nggak favifu. Jadi kayak kalau misalkan nih aku suka gitu, ya udah aku ngomong mau dia nanti suka atau enggak ke aku, at least aku udah tahu dulu gitu loh. Karena kalau misalkan aku nggak tahu, aku bakal nyasar nanti di sana. Iya, jadinya kayak delusion ini gitu loh. Makin halu ya. Betul. Oh, kayak wow, gitu. Berani Anda ya? Iya. Nggak, biasanya orang-orang kayak gitu hanyalah ya udah dia perasaannya disimpan sendiri aja gitu kan. Ini enggak. Dia tahu dan akhirnya nih kaget ada, pasti. Lagunya udah tulis loh. Hah? Gitu dia kan. Apa nih gitu. Ya udah didengerin gitu. Sebelum aku rilis, dia dengerin duluan. Oh, hearing sessionnya sama dia. Iya. Gitu sih. Aduh, terus dia seneng apa bingung gitu ceritanya habis denger lagu itu? Nggak tahu ya, mau dibilang bingung atau seneng, nanti aku takut diilusi lagi. Oh gitu. Jadi biar dia aja. Ini kan kamu ngelihat orangnya gitu kan, secara kamu ketemu gitu. Iya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin biasa aja, bisa biasa aja, atau enggak mungkin bingung. Aku nggak bisa kayak orangnya seneng atau nggak bisa. Nggak sampai bilang karena lagumu, enggak kan? Dia malah bilangnya enak, tapi kan nggak tahu ya. Nah, itu kan itu tadi maksudnya. Ya? Iya, benar. Menjaga hati orang. Wah, bagus nih lagunya gitu. Oh, bilangnya gitu. Iya, kita tidak pernah tahu hati orang. Betul. Aduh, seru banget ya ampun. Itu tiba-tiba ketemu apa janjian waktu itu? Kebetulan janjian. Jadi emang gimana ya? Karena aku udah tahu realitinya kayak nggak bisa nih ternyata gitu. Nggak bisa, terus ternyata jadi lagunya aku kasih tahu ke dia. Terus dia dengerin segala macam. Ya udah, akhirnya aku tahu harus ngapain. Makanya kan kayak delusion aku tulis tuh buat orang-orang yang at least dia akan sadar bahwa seenggaknya jangan sampai terlalu dalam untuk menciptakan cerita-cerita yang belum tentu terjadi di kepala kalian itu. Karena itu sedikit membahayakan kalian gitu. Bener loh, ini masih kalau Indonesia kan banyaknya adalah kayak K-pop, itu kan kayak yang mengidolkan seseorang gitu kan. Ya wajar, cuman jangan sampai yang berlebihan. Itu masih yang belum dijangkau. Kalau misalnya mudah dijangkau, ayo. Bilangnya kayak aku ketemu sama gebetan aku, ternyata belum dicedokin. Belum dideketin. Ya Allah, hari ini kenapa ya Allah. Itu kan bisa jadi kayak gitu kan. Masih kan banyak orang yang menganggap baper ya kan. Pasti lingkunganmu banyak yang kayak gitu. Pasti. Iya kan? Pasti. Bahkan cowok-cowok itu biasanya kayak gitu lah, ada pasti. Terus kamu menyikapi orang-orang kayak gitu gimana? Aku kasih tahu gitu loh. Realitanya deh. Kesatu aja. Ya hari itu lu gak seneng kon ngono. Daripada kasihan ya. Iya. Dia salah jalan, ntar tersesat. Sebenarnya itu adalah momen dimana kita harus mengetahui dia. Dan sekarang kita ketawa. Iya, sekarang kita ketawa. Lingo biyen konku ngene lho. Nah, itu kan jadi cerita kan. Iya benar. Tapi nggak apa-apa sih, ini menjadi salah satu lagu yang menyelamatkan banyak orang. Amin, semoga. Iya, karena bagaimana caranya kamu tidak bisa kebablasan. Betul. Untuk menyukai seseorang yang ada di kepalamu, bukan orang yang di depanmu. Betul. Yeay. Keren banget. Keren banget barusan. Oh my god. Wow. Ini gara-gara delusion ini, aduh. Makanya guys,
jangan banyakan berkhayal. Berkhayal tuh boleh tapi jangan Boleh. banyak-banyak. Jangan sampai masuk ke dalam. Iya, apa jangan-jangan gara-gara ini ya efek pandemi ya? Kan nggak ngapa-ngapain tuh ya Iya kan? sih. Akhirnya bingung yang mau Iya, ngapain gitu. kuliah juga libur ya kan. Iya. Kalau ada online ya udah gitu doang. Terus sekolah juga begitu, kerja juga remote. Kebanyakan bengong kali. Betul, kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu sih. Coba kita bikin ini ya, bikin polling ya. Boleh. Someday kapan gitu kan? Iseng gitu kan, lagi nganggur kita Survei. survei. Kira-kira waktu kamu pandemi, kira-kira kamu bengong berapa kali? Berapa jam gitu? Itu asik tuh, bisa. Itu bisa dijadikan bahan untuk bikin lagu selanjutnya, men. Oh, benar. Bisa sih. Waduh, ditulis Rek. Berapa? Astaga. Jadi lagu guys. Aduh, keren banget loh dia kemana-mana buku, keren, pengen ditulis. Ya udahlah, kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya seputar upcoming projectnya dari Mana Ditara atau pengen nanya-nanya yang lain juga, boleh langsung aja kamu bisa WhatsApp di 081 738 9300 atau di Instagramnya Mana Ditara langsung aja. Oke. Pengen apa? Curhat. Curhat. Gak Oke, apa-apa. gak apa-apa. Dia aja curhat sama Mana Ditara. Curhat ke diri sendiri. Yang akhirnya didengerin orang. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu kan cerita kamu bisa dijadiin lagu kan. Betul. Yoi, pokoknya kita tunggu karena sampai di jam 3 kita barengan sama Mana Ditara. Sebelum Yeay. itu kita bakal puterin untuk lagu, coba tebak. Siapa tuh? Lagu kamu lah. Mau puter yang mana ini coba, ayo. How kayaknya. Bukan. Wah, Sunrise. Yoi. Yeah, Sunrise. Still on 90.6 Silver FM Your Inspiration. Ini dia radio paling hits di Malang. Kamu hari ini masih dengerin Hysteria Your Hits Music barengan sama Fizila Dita dan juga Mana Ditara. Saya mau bilang biduan, nggak enak soalnya bapak-bapak. Maksudnya cowok gitu. Kalau biduan biasanya kan cewek ya. Iya. Ini dia biduan dari Kediri gitu. Nggak cocok tapi ternyata. Iya sih. Lagunya nggak cocok. Nggak cocok. Nangis. Nangis, aduh. Nah, tadi sudah sempat di sounding juga ya kalau lagu Delusion ini, lagu Halu ini, ini adalah lagu pembuka untuk EP selanjutnya. EP pertama berarti kan? Benar, yang EP pertama. Nah, nanti polanya akan seperti apa untuk EP-nya? Aku bakal kayak kan habis rilis Delusion ini bakal ada beberapa single dulu sebelum, karena kemarin kita udah bikin konsep gimana caranya biar EP-nya nanti semoga jadi. Kita mau bikin amin dong. Amin dulu dong. Amin dong. Kita mau bikin short movie gitu. Oke. Ya, dari EP yang akan aku rilis nanti. Nah, nanti ya itu tadi kayak aku bakal rilis satu-satu sampai di apa? Single terakhir. Iya, single terakhir. Yang menjadi penutup ya. Betul. Oke. Gitu, bakal nyambung sih pokoknya ceritanya. Berarti short movie-nya dari awal Delusion ya? Iya, yang MV. Iya, oke. musik videoku yang udah aku rilis itu. Nah, ngomongin soal video klipnya, ini ada keterlibatan orang-orang yang sedikit saya terkenal. Siapa tuh? Luapo Talapo. Iya. Aduh, orang ini di mana-mana. Bukan ini sih, bukan kenal sih, cuman tahu gitu orangnya, tahu orangnya. Nah, itu gimana ceritanya akhirnya kok yang pertama nih, orang-orang itu yang terlibat. Terus yang kedua, kenapa kepikiran bikin short movie sampai nanti di akhir singlenya? Itu lebih ke kita ngobrol bareng tim sih sebenarnya awalnya kayak gimana caranya yang dari rilisanku sebelumnya kayak itu cuma nyambung secara lagunya ya, belum ada visualisasinya gitu. Nah, akhirnya dari tim kayak bilang kenapa kita nggak nyambungin aja sekalian dari MV-nya gitu. Dari awal segala macam kita sambungin nanti biar ada kayak mungkin lebih ke pendengar yang mana itu jadi lebih ngerasain ketika kamu di posisi ini tuh kayak gimana sih, posisinya Delusion tuh kayak gimana gitu. Terus ketika kamu di posisinya lagu selanjutnya kayak gimana, jadi dijelasin di situ. Lebih kayak gitu. Lebih kayak gitu. Sebenarnya pengen ngerelatein banyak orang ya dari visual. Iya, karena sebelumnya orang-orang itu lebih relate lirikku, malah lirik yang aku tulis itu ternyata banyak banget orang-orang yang ngerasa bahwa aku pernah di posisi itu gitu. Sebenarnya Mana Ditara bisa jalan sampai sekarang pun karena orang-orang itu sih sebenarnya. Karena orang-orang yang ternyata relate dengan lagu-laguku, akhirnya mereka ayo lanjut lagi ceritanya gitu sampai manapun. Oke, berarti secara tidak langsung pendengar itu adalah support system kamu ya. Iya, bener banget. Untuk berkarya ya. Bener.
Dan mereka udah punya nama ternyata. Apa tuh? Dan mereka bikin sendiri. Apa tuh? Namanya Mavelis. Apa? Mavelis. Mavelis. Nggak tahu mereka yang bikin, pokoknya jadi Mavelis. mereka bikin namanya Manaditara Lovelis. Jadi dijadiin namanya Mavelis gitu, dan mereka yang bikin. Oke, berarti bikin sendiri. Iya. Lu baru taunya baru tengah-tengah ya? Iya. Mereka bikin sendiri, terus akhirnya nge-DM, Kak bikin ini segala macam. Akhirnya ya udah kita ngumpul di grup aja deh gitu. Akhirnya ngumpul di grup. Coba kasih tahu gimana caranya gabung ke Mavelis. Siapa tahu nih kan di Malang kan ada juga yang suka sama Manaditara tapi nggak bisa nge-reach gitu. Apa gimana? Oke, caranya buka enggak dong. Purchase dulu. Caranya gini, ada Instagram ya, Mavelis site gitu. Nanti dilihat di Manaditara ya. Itu DM aja adminnya, Kak aku mau join grupnya Mavelis gitu. Bisa. Ya, nanti dijawab sama Manaditara. Oke, akun premium. segini. 1 bulannya 1 juta. Auto kaya Manaditara abis itu ya. Nggak usah mikir tuh bikin short movie kayak gimana. Tapi pertanyaannya ngomongin soal video klip ya. Ini mumpung kita ngomongin video klip ya. Itu Anda berdarah-darah loh. Iya. Itu pakai apa? Cat apa? Itu fake blood sih sebenarnya. Iya. Makanya pakai apa? Pakai apa ya mereknya? Jangan sebut merek dong. Jangan dong. Enggak. Itu emang ada khusus buat itu. Oke. Emang ada khusus. Dan Anda gak gatal-gatal habis itu? Beruntungnya tidak. Cuman emang susah aja ngilanginnya. Itu sempet loh. Jadi aku ini ada kejadian lucu beneran. Jadi aku syuting MV itu kan kebetulan timku lagi di belakang karena aku setnya adalah di dalam mobil. Aku nyetir kan. Aku nyetir ke tempat yang buat kita syuting sendirian. Karena teman-teman bawa alat, karena mobil nggak akan mungkin kita masukin karena udah di set segala macam. Aku jalan sendiri. Habis itu ada security datang. Datang. Mas kenapa mas? Syuting mbak. Loh, berdarah kenapa? Syuting mbak. Oh oke. Harusnya kamu juga bilang gini, Bapak mau ikut syuting juga sama saya gitu loh, biar ada impresi sedikit gitu. Aduh, orangnya shock, kaget gitu. Udah mau teleponin nih, telepon ambulan nih. Waduh si panik nih. Aduh kenapa nih, ada orang pembegal di mana nih? Aduh. Gitu. Iya, apalagi bajunya putih lagi. Iya, bajunya putih. Baju beli sendiri apa punya tuh? Emang punya? Oh beli ya, untung belilah bukan punya sendiri. Buat apa namanya? Properti kan? Iya, properti. Ya untung bukan punya sendiri. Itu level mangkelnya itu 100. Tapi ternyata bagus loh Kak jadinya. Jadi mungkin kalau misalkan jadi kayak bentuknya itu bagus gitu. Berarti itu bisa disewain buat cosplay. Waduh, iya sih. Iya. Tapi rencana emang aku pengen mau pakai buat enggak dong. Aku buat manggung. Pengen sih pakai itu. Terus dalamnya pakai jas itu. Kok dalamnya? Luarnya pakai jas iya, gitu. Iya. Jadi ya udah kayak kemejanya yang penuh itu tadi. Terus jasnya kamu kasih juga. Enggak dong. Susah banget kayak itu. Jangan cilo tuku cilo. Kurang darah. Astaga. Tapi kan someday ya, nggak besok banget gitu, nggak kan? Nggak dong. Oke, ini banyak sebenarnya mau dikulik, cuman karena terbatas waktu ya. Silakan tonton sendiri untuk MV-nya, bisa langsung aja searching Manaditara Delusion. Nah di situ sudah terpampang nyata dia berdarah-darah. Di YouTube. Kamu kok mau sih disuruh berdarah-darah? Direkturku tuh. Udah kamu kayak gini. Ya udah. Oke. Manut. Iya, jalan. Iya Kak, manut. Aduh, harusnya security tuh bisa berjasa, men. Iya makanya tuh. Bagian pengamanan. Udah gue kaget lagi. Aduh, astaga. Aduh, ya Allah. Oke, ini berarti kan rencana tadi sampai akhir tahun insya Allah akan terjadi EP itu. Berarti ini kan single pertama. Single keduanya rencananya kapan? Rencananya itu mungkin quarter 2 berarti ini udah quarter 2 Pak. Iya deng. Ketiga lah kayaknya. Mungkin di bulan Agustus September gitu. Oh, ini udah tinggal hitungan bulan loh ini. Besok Juli, besoknya lagi Agustus September, cepet loh. Beruntungnya aku udah siapin materinya. Oh oke, berarti materi 1-5 sebenarnya udah ada ya? Udah ada. Jadi aku emang sistemnya kayak gitu. Jadi aku lebih suka kayak aku produksi dulu. Karena kan yang enaknya juga lebih enaknya karena yang mulai Delusion ini sampai akhir itu aku sendiri. Jadi mungkin aku ngajakin temen buat ngisi segala macam itu produksinya lebih enak lah. Nyicil aku sendiri, ya. Iya, aku sendiri. Akhirnya aku bisa siapin semuanya dengan kayak
oke ini harus jadi, harus siap, nanti tinggal rilis dan rilis. Oke, Gitu. berarti selain tadi Manaditara adalah orang yang sangat neriman, alias gampang menerima. Iya. Yang kedua, Manaditara itu adalah orangnya well prepare. Iya, amin. Kok amin sih? Iya apa enggak gitu Iya, loh. iya. Kalau enggak nggak apa-apa gitu loh. Ini kan dari obrolan kita yang terjadi hari ini nih. Orangnya well prepare, nggak Gitu. bisa orangnya kena mepet gitu nggak Iya, bisa. nggak bisa. Asli nggak bisa sih. Dijamin buntu. Iya. Gawat. Nggak bisa. Nge-freeze nggak banget. tuh kira-kira nge-freeze? Iya. Hah, apa tuh? Apa? Bingung mau ngapainnya deh. Gitu. Zodiak lo apa sih? Capri. Oke. Ya udah sih titik aja. Tapi mau kolaborasi sama siapa nih next? Kalau misal dikasih kesempatan atau mungkin kita nggak pernah tahu lah ya namanya kesempatan di luar project Manaditara ini seperti apa. Cuman kalau misalnya ada kesempatan kamu ditawari seseorang, kamu pengen sama siapa? Luar atau Indo? Terserah, Indo Kalau boleh, luar boleh. Karena aku suka produser yang jadi musisi. Jadi kebanyakan yang aku dengerin dan aku belajar dari mereka tuh orang-orang itu kalau boleh disebut Boleh orang Korea. Siapa? Namanya Juni. Ah, tahu lagi. Kenapa? Itu. Enak ya lagunya. Gawat sih. Itu gawat sih. Dia gawat sih. Pengen sama dia. Oke. Pengen sama dia. Lebih ke Korea, Juni ya. Ha. Dia memang underground sih. Bukan label yang gimana gitu kan. Oke, itu kalau yang manca. Iya. Kalau yang Indo. Kalau yang Indo banyak banget sih sebenarnya. Satu aja udah, jangan lama-lama. Besok ini Mas Bilal. Bilal aja ya. Karena aku pengen banget bisa nulis lagu bahasa Indonesia yang nggak menye-menye gitu loh. Nggak Tapi lebay. laki banget Iya, gitu loh. nggak lebay, bener. Cara curhatnya tuh gitu. Mas Bilal. Iya sih. Gitu. Iya sih, kita juga pengen kedatangan Mas Bilal ke sini. Ayo Mas kesini Mas. Amin. Ya semoga apa yang tadi sudah disebutkan yang bagus-bagus segera diwujudkan ya. Amin. Oke teman-teman, silahkan disupport untuk Manaditara. Kalau misalnya kamu juga pengen mensupport menjadi apa? Mavelist. Boleh kamu streaming setiap hari 24 jam ya. Jangan sampai putus. Langsung dengerin di all digital streaming platform di Manaditara ya. YouTube boleh, tapi lebih enak di Spotify sih biar duitnya gampang cair. Mantu guys ya. Ya, bisa lah ya. Monthly listenernya sampai 10 juta lah. Amin. Nah, karena uang dari situ nanti akan bikin EP. Iya, balik lagi ke teman-teman yang dengerin. Iya, karena sumber kebahagiaan Manaditara adalah bisa bikin EP bagus. Amin. Selain itu cuan. Cuan itu adalah manggung maksudnya. Iya. Karena waktu adalah Iya. Jangan ngomong cuan langsung dong, Bapak. Enggak. Aduh. Enggak. Tapi karena kita hari ini tidak membawa kamu hari ini tidak membawa alat gepuk, Iya. alat tiup, alat musik segala macam, silahkan kasih sedikit lah lagu Yang Delusion. Iya dong. Iya dong. Kan kamu promonya Delusion nih. Iya. Bukan yang Cry, udah lewat. Udah tamatin lo ini. Coba. Sedikit aja nggak apa-apa, gak usah panjang-panjang nggak apa-apa. And now I can see the night cries for me. Tell me everything that's never mine, and I will walk away. I know it's hard to me, but I will do everything to let you go. Yeay, Saya mau nambahin tapi nggak hafal lagunya. Itu tadi refnya dari Delusion. Refnya. Boleh deh kasih terakhir closing statement buat Elfriend yang mendengarkan lagu Manaditara. Atau mungkin orang yang sangat relate banget dengan lagu Delusion ini, silakan. Buat kamu semua dan teman-teman yang dengerin, boleh banget kamu menciptakan skenario di kepala teman-teman yang indah-indah segala macam. Cuman tetap ada batasannya. Tetap dibatasin, tetap dikontrol untuk agar tidak terlalu dalam, karena kita semua sadar bahwa realita nggak semuanya tentang ekspektasi kalian, dan itu nggak akan sama persis dan nggak akan bisa persis banget realita dan ekspektasi kalian. Jadi kalian harus pahami itu dulu.
boleh banget punya kepinginan tapi diimbangin dengan realita yang ada. Itu dia. Super sekali. Itu Elfriend ya. Jadi kalau halu boleh, tapi ada batasannya. Kalau ketemu jangan disamain sama apain kepala kamu. Iya. Siapa tahu dia di depan kamu baik, ternyata aslinya dia abusive. Wadaw. Apa tuh barusan mulut, aduh apa ini? Takut banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mona Ditara atas waktunya hari ini. Semoga nanti IP-nya lancar. Amin, amin, amin. Semoga nanti banyak yang ini dengerin lagunya. Amin. Semoga nanti bisa 10 juta monthly listener. Amin, amin. Amin. Dan bisa datang ke sini lagi, Alvara. Harus katanya dong. tiap IP. Saya mah manut. Iya. Jeff. Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Mona Ditara. Sehat Sama-sama, selalu Kak. ya. Amin. Dadah. Kakak juga. Dadah.